Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal untuk persiapan UTBK tahun 2022. Nah, soal yang akan kita bahas yaitu mengenai TKA Saintek khususnya untuk mapel fisika. Sebelum kita bahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Sebuah kawat silindris yang mempunyai jari-jari R dan panjangnya L dialiri arus listrik sebesar I. Jika baik R maupun L diperbesar 2 kali dan arus yang mengalir dipertahankan tetap, pernyataan yang benar mengenai kawat tersebut adalah apakah yang A, resistansinya berkurang, B, daya listrik yang diubah menjadi panas bertambah, C, konduktivitas kawat berkurang, D, beda potensial di ujung-ujung kawat bertambah, atau E, resistansinya tetap. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui. Tadi di soal diketahui jari-jarinya menjadi 2 kali, berarti R2-nya sama dengan 2 kalinya R1. Panjangnya menjadi 2 kali juga, berarti L2-nya sama dengan 2 kali L1. Nah, nilai hambatan pada penghantar itu memiliki persamaan R sama dengan Rho kali L per A. Rho itu adalah hambatan jenis kawat, L ini panjang kawatnya, A itu adalah luas penampang kawat, di mana luas penampang kawat itu adalah luas lingkaran, sehingga A ini bisa kita uraikan menjadi, berarti ini Rho dikali L per A-nya diuraikan menjadi 4pi R kuadrat, di mana R ini adalah jari-jarinya. Nah, karena tadi di soal itu yang berubah hanya L sama R-nya, maka Rho dan 4pi-nya ini kita anggap konstan, sehingga R itu sebanding dengan L per R kuadrat. Nah, selanjutnya kita perbandingkan R2 dibanding dengan R1 sama dengan L2 per R2 kuadrat dikali R1 kuadrat per L1. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. R2 per R1 sama dengan L2-nya tadi yaitu 2 kalinya L1 per R2-nya yaitu 2 kalinya R1 dikuadratkan dikali R1 kuadrat per L1 sama dengan 2L1 per, ini dikuadratkan jadinya 4R1 kuadrat dikali R1 kuadrat per L1. Yang sama kita coret, di sini R1 kuadrat dicoret, di sini ada L1 kita coret juga, sehingga R2 per R1 itu sama dengan 1 per 2. Maka R2-nya sama dengan 1 per 2 R1. Sehingga nilai R2-nya itu berkurang karena R2-nya hanya setengah dari R1-nya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah sumber partikel menembakkan partikel-partikel dengan massa yang sama dan muatan listrik positif yang sama pula, namun dengan kecepatan yang bervariasi, seperti yang ada pada gambar. Nah, semburan partikel itu berarah vertikal ke atas. Keluar dari sumber, partikel-partikel itu terpengaruhi oleh medan listrik E yang seragam dan medan magnet B yang juga seragam. Nah, medan listrik berarah mendatar ke kanan dan medan magnet menembus bidang gambar. Jika muatan partikel-partikel itu Q dan massanya itu M, berapakah energi kinetik sebuah partikel yang keluar dari lubang L? Nah, tadi partikel ini ditembakkan menembus medan listrik dan juga medan magnet, sehingga nanti di sini terjadi gaya Lorentz dan juga gaya Coulomb, di mana partikel itu berada dalam keadaan setimbang sehingga nilai gayanya itu sama, di mana F Coulomb sama dengan F Lorentz, gitu ya. Gaya Coulomb itu persamaannya K per R kuadrat sama dengan untuk gaya Lorentz-nya yaitu B Q V. Nah, ini ada nilai Q yang sama, bisa kita coret. Sehingga di sini nilainya K per R kuadrat sama dengan B kali V, di mana K per R kuadrat itu sama dengan medan listrik atau E. Sehingga E sama dengan B kali V, maka V sama dengan E per B. Nah, selanjutnya kita cari energi kinetik atau EK, itu persamaannya setengah mV kuadrat. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai V, sehingga kita masukkan nilai V-nya, yaitu jadinya setengah mV
V-nya tadi yaitu E per B dikuadratkan jadinya E kuadrat per B kuadrat. Nah, inilah energi kinetik partikel tersebut. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B, setengah ME kuadrat per B kuadrat. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Dua planet A dan B masing-masing pada lintasan berbentuk elips. Perbandingan periodenya TA dibanding dengan TB sama dengan 8. Nilai perbandingan setengah sumbu panjang lintasannya AA per AB bernilai. Nah, ini kita menggunakan hukum ketiga Kepler, di mana T pangkat 2 atau periode pangkat 2 per jari-jari pangkat 3 itu sama dengan konstan. Nah, karena tadi lintasannya itu elips, nilai setengah sumbu panjang atau A itu sama dengan R jari-jari per 1 min E kuadrat. Maka nanti kita bisa mencari nilai R-nya, maka R itu sama dengan A dikali 1 min E kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu T kuadrat per A dikali 1 min E kuadrat, jangan lupa dikuadratkan, itu sama dengan konstan. Karena nilainya ini konstan, maka nanti T kuadrat itu akan sebanding dengan A pangkat 3. Nah, sekarang kita menggunakan perbandingan, berarti T planet A kuadrat per T planet B kuadrat itu sama dengan A-nya A pangkat 3 per A-nya B pangkat 3. Nah, karena tadi TA per TB sama dengan 8, berarti ini bisa kita tuliskan 8 kuadrat itu sama dengan AA pangkat 3 per AB pangkat 3. Kita lanjutkan di sini. 8 kuadrat itu sama dengan 64, berarti AA per AB pangkat 3 itu sama dengan 64, maka nanti AA per AB itu sama dengan akar pangkat 3 dari 64, yaitu adalah 4. Jadi ini nilai perbandingannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa follow dulu IG-nya Belajar Bareng, di mana soal-soal ini nanti akan diupload di IG-nya Belajar Bareng. Dan teman-teman jika memiliki soal-soal yang ingin kita bahas di video ini, bisa dikirim via DM di IG-nya @belajarbareng. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 4. Dua balok masing-masing bermassa M dihubungkan dengan seutas tali dan ditempatkan pada bidang miring licin menggunakan sebuah katrol. Jika massa tali dan katrol diabaikan dan sistem bergerak ke kiri, maka tegangan tali adalah... Oke, kita tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Jika digambarkan, gaya-gayanya itu akan seperti ini. Tadi di soal dikatakan sistem bergerak ke kiri dan lantai itu licin. Oleh karena itu, percepatan benda bisa kita peroleh dari persamaan A sama dengan sigma F per sigma M. Oke, sama dengan sigma F-nya, gaya-gaya yang bekerja pada sistem, yaitu ada ini, yang mg sin theta 1 dikurangi mg sin theta 2. Kita tuliskan, yaitu ada mg sin theta 1 dikurangi mg sin theta 2 per, nah, tadi karena percepatan itu dialami oleh dua benda, maka massanya di sini massa total, yaitu massa benda pertama ditambahkan massa benda kedua atau M ditambah M. Ini bisa kita tuliskan mg dikali sin theta 1 dikurangi sin theta 2 per 2M. Atau M-nya kita coret sehingga nilai A-nya itu sama dengan G dikali sin theta 1 min sin theta 2 per 2 gitu ya. Nah, setelah mendapatkan nilai percepatan, untuk menentukan besarnya tegangan tali, yaitu cukup ditinjau dari salah satu balok saja, misalkan balok yang kiri ataupun balok yang kanan. Misalkan kita tinjau balok yang kiri, jadi kita ambil gambar balok yang kiri, di sini ada gaya-gayanya seperti ini. Maka dari gambar ini kita juga bisa menggunakan persamaan di mana sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya itu sama dengan mg sin theta 1 dikurangi dengan T sama dengan M dikali
A. Nah, karena tadi kita mau mencari tegangan tali, sehingga kita pindah mg sin theta 1-nya ke ruas kanan, dan A-nya nanti kita ganti dengan nilai yang sudah kita temukan tadi, gitu ya. Jadi T itu sama dengan mg sin theta 1 min M kali A, gitu ya. Nah, A-nya kita masukkan yaitu G dikali. Atau ini kalau kita jabarkan, itu jadinya G dikali sin theta 1 min sin theta 2, jangan lupa ini dikurung per 2 gitu ya. Atau sama dengan mg sin theta 1 min, nah ini dikalikan jadinya setengah mg sin theta 1 ditambah setengah mg sin theta 2. Sehingga hasilnya ini mg sin theta 1 dikurangi setengah mg sin theta 1 itu sama dengan setengah mg sin theta 1 ditambah setengah mg sin theta 2. Nah, inilah tegangan talinya, tapi di jawaban belum ada, kita sederhanakan lagi, jadi setengah mg-nya kita keluarkan, setengah mg dikali sin theta 1 ditambah sin theta 2. Nah, inilah tegangan talinya. Jadi, jawabannya yang benar itu ada di option yang B. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 5. Sebuah pemanah listrik yang hambatannya R menggunakan sumber tegangan 10 volt. Pemanas digunakan untuk memanaskan 1 liter air dari 10 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Jika 70% kalor yang dihasilkan pemanas diambil air, maka waktu yang diperlukan adalah T sekon. Jika kalor yang dihasilkan pemanas 80%-nya diambil air, maka waktu yang diperlukan adalah, berarti di sini ada hubungan antara energi dan kalor. Di mana energi atau W itu sama dengan besarnya kalor atau Q. Nah, W atau energi itu sama dengan daya dikali waktu, di mana daya itu sama dengan V kuadrat per R, potensial kuadrat dibagi hambatan, terus dikalikan dengan T, gitu ya, itu untuk energinya. Nah, tapi karena tadi ada persenannya, berarti di sini dikalikan persen, persen dikali V kuadrat per R dikali T. Nah, sama dengan, untuk kalornya kita menggunakan persamaan M dikali C dikali delta T. Nah, tadi di soal itu belum diketahui berapakah masanya, yang ada hanya volume air yaitu 1 liter. Nah, kita cari dulu massa air, di mana M itu sama dengan Rho dikali V, massa jenis dikali volume. Massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik dikali volumenya, berarti harus dalam satuan meter kubik. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, sama dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, maka ketemulah masanya, yaitu kita kalikan ini hasilnya 1 kg. Terus C itu adalah kalor jenis air, di mana C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Kita cari satu-satu dulu, yaitu yang pertama saat diambil 70%. Kita masukkan langsung nilainya. Persenannya tadi yaitu 70 atau 70 per 100 dikali V-nya 10 kuadrat per R dikali T sama dengan 1 dikali 4200 dikali 60 delta T-nya, yaitu dari 10 sampai ke 70. Ini bisa kita sederhanakan, 100-nya kita coret gitu ya. Nah, karena ini yang digunakan itu alatnya sama, berarti nilai hambatannya itu akan sama. Berarti kita cari dulu nilai R-nya gitu ya. Di mana R itu sama dengan 70 dikalikan T per 4200 dikali 60. Kita coret nolnya. 42 dibagi 7 bisa, berarti ini 6. Maka R itu sama dengan T per, ini 600 kali 6, yaitu 3600. Selanjutnya, kita cari saat yang digunakan itu 80%. Persamaannya sama, langsung saja kita masukkan nilainya. Berarti di sini ada 80 per 100 dikalikan 10 kuadrat per R dikali T sama dengan M-nya tadi 1, C-nya 4200, delta T-nya 60. Oke, sekarang kita hitung.
100-nya ini kita coret saja, kita sederhanakan. Nah, karena di sini sekarang kita mau mencari nilai T-nya, berarti T itu sama dengan R dikali 4200 dikali 60 per 80. Kita coret, R-nya ini sekarang kita ganti, yaitu sama dengan T per 3600 dikali 4200 dikali 6 per 8. Nolnya kita coret, 6-nya ini kita coret, di sini 6. 42 sama 6 kita coret, sini 7. Berarti nanti hasilnya T saat 80% itu sama dengan 7 per 8 T. Nah, inilah hasilnya, berarti jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 6. Unsur helium pertama kali diketahui berada di matahari. Nah, manakah pernyataan yang benar? A. Fakta itu diperoleh dengan analisis kimiawi terhadap sampel yang diambil dari matahari. Ini jelas tidak mungkin ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa menginjak matahari apalagi mengambil sampelnya gitu ya. Untuk yang B, fakta itu diketahui dari analisis fotosintesis. Nah, analisis fotosintesis itu tidak mampu menganalisis kandungan helium dari sinar matahari. Jadi yang B ini juga bukan. Untuk yang C, fakta itu diperoleh dari fosil yang diambil dari bumi. Nah, fosil yang diteliti itu tidak menunjukkan adanya unsur helium dari matahari. Berarti ini juga bukan. Yang D, fakta itu diketahui dari spektrum radiasi matahari, di mana pernyataan ini benar ya. Nah, dari spektrum radiasi sinar matahari itu diperoleh karakteristik dari unsur helium. Jadi, pernyataan yang benar itu adalah yang D. Kalau fakta itu diketahui dari gravitasi matahari, di mana gravitasi matahari itu tidak menunjukkan adanya kandungan dari matahari. Berarti yang E itu bukan. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 7. Sebuah benda bergerak lurus beraturan di atas permukaan horizontal tanpa gesekan. Sebuah gaya horizontal yang bekerja pada benda selalu akan memperlambat geraknya. Sebab usaha negatif yang dilakukan gaya pada benda itu berakibat pada pengurangan kecepatan. Oke, kita cek satu persatu. Untuk yang pernyataan pertama, di mana gaya horizontal yang diberikan pada sebuah benda yang sedang bergerak lurus beraturan, itu tidak selalu memperlambat gerak benda. Nah, gaya dapat digunakan untuk mempercepat gerak benda jika gaya yang diberikan itu searah dengan gerak benda. Jadi yang pernyataan pertama itu adalah salah. Nah, untuk yang pernyataan kedua, usaha negatif pada benda itu menunjukkan bahwa gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan sehingga mengakibatkan berkurangnya kecepatan benda. Berarti yang pernyataan kedua adalah benar. Nah, jadi kesimpulannya pernyataannya salah, alasannya benar gitu ya teman-teman. Nah, inilah tadi pembahasan soal-soal UTBK untuk persiapan UTBK tahun 2022. Nah, untuk teman-teman jangan lupa follow IG-nya @belajarbareng, di mana soal-soal ini nanti akan diposting di IG-nya @belajarbareng. Jika teman-teman memiliki soal-soal yang ingin dibahas pada video ini, teman-teman bisa kirimkan via DM di IG-nya @belajarbareng gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.